54 orang saksi dan 3 tersangka polisi peragakan 30 adegan rekonstruksi tragedi Kanjuruhan. 13 anak usia balita di Jawa Timur meninggal dunia akibat penyakit gagal ginjal akut. Gubernur Khofifah Indar Parawansa optimis Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan dunia. Selamat malam pemirsa, Pojok Pitu kembali hadir menyapa Anda. Selain cuplikan berita tadi, kami juga masih memiliki informasi lain tentang guru swasta di Surabaya keluhkan minimnya siswa dan gaji di bawah UMK. Dan pemirsa, inilah Pojok Pitu selengkapnya. Pemirsa, di Treskrimum Polda Jatim bersama tim Inafis menggelar rekonstruksi tragedi Kanjuruhan di lapangan sepak bola Mapolda Jatim Rabu pagi. Rekonstruksi memperagakan 30 adegan dengan melibatkan 54 orang saksi dan menghadirkan 3 tersangka. Rekonstruksi tragedi kerusuhan Kanjuruhan yang menewaskan 133 orang korban digelar penyidik di Treskrimum Polda Jatim bersama tim Inafis di lapangan sepak bola Mapolda Jatim Rabu pagi. Rekonstruksi melibatkan 54 orang saksi dengan menghadirkan 3 tersangka dari pihak kepolisian, yakni Kompol WS, AKPBS, dan AKPH. Rekonstruksi dihadiri Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, Deputi 5 Bitkor Kamtibmas Kemenko Polhukam, serta Irjen Pol Armet Wijaya dan perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dalam rekonstruksi, ada 30 adegan yang diperagakan, mulai dari supporter turun ke lapangan hingga penembakan gas air mata yang ditembakkan di belakang gawang sebelah selatan. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, jika ada perbedaan dalam rekonstruksi, tersangka memiliki hak untuk ingkar. Namun, penyidik memiliki keyakinan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti. Jadi secara materi dan teknis penyidikan, itu penyidik yang akan menyampaikan. Ya, kalau misalnya tersangka mau menyebutkan seperti itu haknya dia. Tersangka kan punya hak ingkar. Jadi penyidik memiliki keyakinan. Dengan seluruh kesaksian, kemudian alat bukti yang dimiliki penyidik nanti akan bertanggungjawabkan baik kejaksaan maupun dalam persidangan. Meski begitu, rekonstruksi merupakan satu di antara rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta untuk memperjelas fakta, membantu kejaksaan di persidangan. Adapun tadi tujuannya sudah disampaikan ya untuk lebih memperjelas ya kondisi fakta yang ada di lapangan sebagaimana yang kita lihat di CCTV ya sehingga nantinya rekonstruksi ini akan membantu kejaksaan di dalam proses persidangan pengadilan. Bagus Setiawan, JTV. Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Harmanto menjenguk korban tragedi Kanjuruhan di RSSA Malang. Berdalih tidak ada persetujuan dari pihak keluarga, Kapolda memastikan otopsi jenazah korban tragedi Kanjuruhan dibatalkan. Sehari pasca dilantik Kapolda Jatim, Irjen Polisi Tony Harmanto langsung menjenguk korban tragedi Kanjuruhan di Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Kota Malang, Rabu pagi. Kapolda mengungkapkan rasa belasungkawa dan permintaan maaf kepada korban tragedi Kanjuruhan. Terkait pembatalan otopsi Kamis besok, Kapolda berdalih otopsi korban tragedi Kanjuruhan tidak mendapat persetujuan dari pihak keluarga. Kapolda membantah isu pembatalan otopsi jenazah korban karena ada intimidasi polisi. Sebagai langkah yang memang sekarang sedang berjalan, tentunya juga ada proses hukum yang masih dilakukan hingga saat ini. Ya, bagaimanapun untuk pelaksanaan otopsi juga kita salah satunya meminta persetujuan keluarga.
Dan hasil informasi yang saya peroleh hingga saat ini bahwa keluarga sementara belum menghendaki untuk dilakukan otopsi. Kapolda memastikan akan mengusut tuntas kasus hukum tragedi Kanjuruhan. Rekonstruksi juga telah dilakukan bersama tim Mabes Polri di Mapolda Jatim. Ali Makrus, JTV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Pemkab Trenggalek menetapkan status tanggap darurat bencana setelah diterjang bencana banjir dan longsor di sejumlah kecamatan. Bupati juga telah menyiapkan langkah penanggulangan. Status tanggap darurat bencana tersebut disampaikan Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin Rabu pagi. Menurutnya, penetapan status tanggap darurat dilakukan untuk mempermudah proses penanganan dampak banjir maupun tanah longsor, termasuk penggunaan anggaran. Pihaknya berjanji akan berusaha semaksimal mungkin dalam melayani masyarakat yang terdampak banjir maupun tanah longsor. Untuk membantu proses penanganan dampak bencana, Pemkab juga membuka donasi berbagai kebutuhan untuk para korban banjir. Bupati menambahkan, hingga Selasa malam jumlah wilayah yang terdampak banjir mencapai 25 desa tersebar di 5 kecamatan, yakni Trenggalek, Karangan, Pogalan, Gandusari, dan Durenan. Sedangkan bencana tanah longsor terjadi di 18 desa yang tersebar di 8 kecamatan. Tim Liputan, JTV. Pemirsa, banjir bandang menerjang 3 sekolah di Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban. Air bercampur lumpur merendam seluruh halaman sekolah dan ruang belajar. Akibatnya, proses belajar mengajar ditiadakan. Banjir bandang yang menerjang 3 sekolah di Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Selasa malam mengakibatkan proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri 1 Sumurgung sementara waktu ditiadakan. Seluruh guru, siswa dibantu petugas BPBD Kabupaten Tuban terpaksa bergotong royong membersihkan halaman sekolah dan seluruh ruangan yang dipenuhi endapan lumpur. Sebagian besar fasilitas belajar seperti buku dan bangku ikut rusak akibat diterjang air bercampur lumpur. Ini semalam kan hujannya sebenarnya tidak terlalu deras, tapi kiriman dari daerah Selang dan sekitarnya sekitar pukul 6 lebih itu air masuk sini, sungai dari sana itu sudah meluap banyak sekali airnya, sehingga sekolahan kami terdampak banjir ini. Dan kejadian ini bukan baru pertama kali. Tiap tahun kita mengalami banjir ini. Banjir bandang ini merupakan banjir tahunan yang terjadi di setiap musim penghujan. Namun, banjir kali ini merupakan banjir terparah dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV. 13 anak usia balita di Jatim meninggal dunia akibat penyakit gagal ginjal akut. Informasinya usai jeda pariwara. Nama saya Bu Lulu, usia saya 42 tahun. Saya mengajar di MTS dan Madrasah Aliyah. Saya itu suka sekali makan makanan yang pedas, minum kopi. Akhirnya yang terjadi asam lambung saya naik, saya sakit. Itu semua dapat menyebabkan GERD. Awas, jika dibiarkan akan menjadi lebih parah, yaitu terjadi iritasi pada kerongkongan, kanker pada kerongkongan, infeksi pada saluran pencernaan, dan malnutrisi atau kekurangan gizi karena nutrisi yang tak bisa diserap di lambung. Sudah 6 bulan saya itu ke dokter, ke rumah sakit, tapi setiap kali obatnya habis, saya kambuh lagi. Kemudian saya melihat iklan di TV, saya melihat produk alami M-Natur. Setelah saya konsumsi dengan rutin, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur sembuh. Terima kasih M-Natur. M-Natur rajanya madu pahit.
Pemirsa, sejumlah guru swasta di Surabaya mengeluhkan minimnya siswa di sekolahnya ke Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Surabaya. Selain itu, para guru swasta ini juga mengeluhkan gajinya yang masih di bawah UMK. Minimnya siswa di sejumlah sekolah di Surabaya dikeluhkan sejumlah guru swasta yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS Kota Surabaya. Mereka mengeluhkan hal tersebut kepada Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Surabaya saat reses jaring aspirasi. Amir Sakib MKKS Surabaya mengatakan, selama ini banyak sekolah swasta yang hanya memiliki 30 siswa. Jumlah ini jauh dari aturan pemerintah sebanyak 60 siswa. Minimnya siswa di sekolah swasta tak lepas dari kebijakan pemerintah yang membiarkan sekolah negeri masih menerima siswa hingga masa orientasi sekolah. Sekolah itu memang harus ada muridnya, harus ada gurunya. Kalau nggak ada muridnya, nggak ada gurunya, ya segala program yang ada di Dinas Pendidikan ya nggak bisa kita akses. Itu yang pertama. Ya, dan masalah kita sejak dulu ya, sejak 4 tahun ke belakang ya, itu ya di murid untuk swasta itu. Makanya itu kita minta solusi agar murid-murid SMP swasta pada khususnya bisa terpenuhi. Ya minimal ya sesuai dengan aturan pemerintah yang dari pusat 60 lah minimal harus ada itu rata-rata. Berikutnya terkait dengan program-program yang ada. Bobda itu yang paling sering telat cair itu ya tunjangan tambahan itu ya. Tunjangan guru itu? Ya penghasilan ya. Tunjangan penghasilan. Terlambat datang, terlambat cair, Bobda juga ya sering juga terlambat. Akibat minimnya siswa ini, penghasilan guru swasta di bawah UMK. Bahkan ada guru yang hanya menerima Rp500.000 setiap bulannya. Sementara itu, Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya mengatakan akan menyampaikan ke Pemkot serta Dinas Pendidikan. Pemerintah kota sudah melakukan beberapa upaya-upaya yang kita support. Nah, ini salah satu bentuk support kita untuk kemudian apa yang sekiranya belum tuntas, kita dengar dari para guru, kita dengar dari para kepala sekolah, itu kemudian kita nanti sampaikan ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan respon. Karena saya nggak ingin persoalan pendidikan itu setiap tahun diulang. Jadi tahun lalu persoalannya adalah sekolah kekurangan siswa, tahun ini kekurangan siswa lagi, tahun ini kekurangan siswa lagi. Lalu kemudian dalam setiap tahun itu kita ngapain gitu? Kita nggak melakukan perbaikan-perbaikan. Legislator PKS ini menambahkan, saat ini DPRD tengah membahas APBD 2023 yang temanya peningkatan daya saing SDM melalui pendidikan. Ayul Andim, JTV. Sebanyak 24 anak usia balita di Jatim terkena penyakit gagal ginjal akut. 13 diantaranya meninggal dunia usai menjalani perawatan lebih dari 7 hari. Hal itu diungkapkan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI Jatim, Dr. Syamsul Arif siang tadi. Syamsul menyebut 24 anak berusia balita tersebut tengah menjalani perawatan hemodialisis usai dinyatakan terkena gagal ginjal akut. 15 anak dirawat di RSUD Dr. Sutomo dan 9 anak dirawat di RS Saiful Anwar Malang. Namun setelah lebih dari 7 hari dirawat, 13 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Penyebab meninggalnya belasan balita akibat gagal ginjal akut lantaran nilai zat limbah kreatinin dalam darah terlalu tinggi melebihi ambang batas. Dok, itu per total ada 23 yang terjangkit dan 8 yang meninggal. Loh, enggak, 13 yang meninggal, 10 di Surabaya, 3 di Malang. Mereka ini gejala awalnya apakah demam juga atau seperti apa? Ya, seperti sakit-sakit biasa, ya. Itu jadi mesti diwaspadai apapun sakitnya atau tidak sakit, tapi kalau urinnya jumlah kencingnya itu dalam 6 jam itu kok nggak kencing, nah itu mesti diwaspadai. Nah, yang meninggal itu rata-rata berarti di bawah 5 tahun ya, Dok? Di bawah 5 tahun balita yang banyak, 80% balita. Kasus gagal ginjal akut belum diketahui penyebabnya secara klinis. Namun, ada dugaan lantaran mengkonsumsi obat sirup dengan pengencer jenis etilen glikol. Pengencer ini umumnya ditemukan di sejumlah obat sirup.
Karena itu, Kemenkes melarang agar penjualan berbagai jenis obat sirup di apotik dihentikan. Atiko Hasan, CTV. Gubernur Jatim optimis Jawa Timur akan tetap bertahan menjadi lumbung pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan dunia. Hal ini disampaikan Gubernur dalam peringatan Hari Pangan Sedunia ke-42 Provinsi Jatim. Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-42 Provinsi Jawa Timur digelar di Gedung JX Internasional Surabaya Rabu siang. Dengan tema optimis Jatim bangkit wujudkan kedaulatan pangan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa optimis Jawa Timur akan tetap bertahan menjadi lumbung pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan dunia. Hal ini juga sesuai tema yang diangkat di dunia, Leave No One Behind, Better Production, Better Nutrition, Better Environment, and Better Life. Khofifah juga berharap melalui ketahanan pangan juga mengurangi angka stunting di Jawa Timur sesuai arahan Presiden Jokowi. Jawa Timur tetap pada posisi lumbung pangan nasional. Data-data dari BPS terus terupdate. Komunikasi dengan para kepala daerah terus dikonfirmasi. Jadi insya Allah 2020-2021 produksi padi gabah kering giling Jawa Timur tertinggi. Mudah-mudahan tahun ini sih insya Allah Jawa Timur masih tertinggi. Itu artinya bahwa kita sudah harus bergerak pada sektor pangan yang lain. Kalau sapi, populasi kita tertinggi dan tinggi sekali. Jadi betapa pentingnya menjaga hal-hal yang terkait dengan ketahanan pangan. Saya sudah bilang bahkan kita harus masuk pada kedaulatan pangan. Sementara itu, Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional mengapresiasi kinerja petani di Jawa Timur yang menjadikan Jawa Timur lumbung nasional dan berharap di tengah ketidakpastian krisis dunia, Jawa Timur tetap bertahan. Hari ini bersama Bu Gubernur menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih kepada teman-teman petani peternak yang ada di Jawa Timur. Karena surplus produksi pangan yang ada di Jawa Timur ini bisa melimpah sampai ke daerah-daerah konsumsi. Tadi disampaikan ada 16 ya, provinsi ya dari sini. Termasuk beras ya. Kalau kita lihat kebutuhan di nasional itu 30 juta, ya, sepertiganya mungkin dari tempatnya Bu Khofifah. Jadi penghargaan setinggi-tingginya untuk teman-teman di Jawa Timur. Insya Allah Jawa Timur khususnya jauh daripada krisis pangan. Tapi kita nggak boleh sembrono, harus waspada, alert, ya. Kemudian kita jaga terus-menerus produksi yang ada di Jawa Timur. Sementara itu, dalam acara ini, Pemprov Jatim juga memberikan penghargaan pada 6 kepala daerah atas kinerjanya dalam ketahanan pangan, yakni Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya. Selvi Wang, CTV. Petugas gabungan di Bandara Internasional Juanda gagalkan penyelundupan 26.000 ekor baby lobster. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi, kami segera kembali. Kecapean, kurang tidur, menurunkan daya tahan tubuh. Bisa masuk angin seperti meriang, mual, dan pusing. Untuk mengatasinya, minum tolak angin. Scientifically based, ada uji ilmiahnya. Berpengalaman 70 tahun mengolah herbal. Itu penting. Ada tolak angin sugar free. Ada juga tolak angin soft capsule. Dengan varian produk yang paling lengkap. Kami percaya Sido muncul. Orang pintar minum tolak angin. Awas, penyakit mata jika dibiarkan akan menyebabkan kebutaan permanen. Dengan bangga, kami mempersembahkan Bionetra, herbal untuk atasi penyakit mata. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya.
Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Informasi apotik dan layanan pesan antar, silakan hubungi call center kami. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat. Puluhan mahasiswa Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka menuntut majelis hakim adil dalam kasus pencabulan santriwati Ponpes Sidikiyah Jombang dengan terdakwa Muhammad Subhi Azal Sani atau Mas Beki. Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Surabaya Selasa siang. Mereka menanggapi pemberitaan media yang diduga ada intervensi pihak tertentu terhadap proses persidangan kasus pencabulan santriwati Ponpes Sidikiyah Jombang yang menjerat terdakwa Muhammad Subhi Azal Sani atau Mas Beki. Dalam pemberitaan banyak informasi yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Untuk itu, para pengunjuk rasa meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bertindak netral dan adil. Tujuan aksi saat ini sebenarnya sederhana. Bagaimana kita itu mewujudkan peradilan yang merdeka, bebas, dan juga netral dan akuntabel setiap keputusannya. Sehingga kita ke sini itu adalah mulai dari kasus dan kasusnya adalah kasus MSAT yang memang di situ meninggalkan jejak kendaraan yang banyak. Karena kasusnya yang grand tema juga ketika kita membaca di media ternyata banyak kejanggalan mulai dari tuntutan jaksa dan juga banyaknya intervensi dari luar maupun LPSK dan sebagainya, sehingga kita itu ingin teman hakim itu bersifat netral sesuai dengan undang-undang kehakiman. Jika dalam proses sidang terdakwa Mas Beki tidak terbukti melakukan pencabulan, mereka meminta majelis hakim membebaskan terdakwa dari tuntutan. Sementara jika terbukti, majelis hakim harus memberikan hukuman setimpal. Yusmana Windarto, CTV. Puluhan korban Sipoa mendatangi Satreskrim Polresta Sidoarjo untuk memberi dukungan Siok Chandrawati yang diperiksa atas kasus tudingan lahan Sipoa sengketa. Mereka kecewa lantaran laporan Sipoa malah diterima, namun laporan korban Sipoa tidak diterima dengan alasan perkaranya ditarik ke Mabes Polri Jakarta. Perwakilan korban Sipoa yang tergabung dalam Siok Cinta Damai mendatangi Satreskrim Polresta Sidoarjo. Selain memberikan dukungan kepada Siok Chandrawati yang diperiksa penyidik, para korban Sipoa ini menyuarakan aspirasi dan kekecewaannya dengan membentangkan gambar proyek Sipoa di Polresta Sidoarjo. Siok Chandrawati selaku koordinator korban Sipoa ini datang ke Polresta Sidoarjo untuk memenuhi panggilan penyidik atas laporan Sipoa terkait lahan Sipoa masih sengketa. Siok kecewa atas diterimanya laporan itu karena laporan korban Sipoa ke polisi justru tidak diterima dengan alasan perkara sudah ditarik ke Mabes Polri. Siok kedatangan ke Polresta Sidoarjo ini apa, Ibu? Untuk memenuhi panggilan penyidik. Atas dasar apa, Bu? Atas dasar kita disomasi, Pak. Kita tidak boleh mengatakan lahannya Sipoa itu sengketa. Nyatakannya banyak ini kan, contoh-contoh ini semua proyek-proyeknya mereka tidak ada yang terbangun, Pak. Berarti mereka ini para korban Sipoa ini? Iya, semua para korban Sipoa. Berapa di daerah mana aja? Dari Surabaya, Sidoarjo, dan Bali. Korban Sipoa berharap uang ratusan juta hingga miliaran rupiah atas pembelian apartemen Sipoa dikembalikan. Mereka juga meminta proses hukum dikembalikan ke Polda Jatim karena keberatan jika harus ke Mabes Polri Jakarta. Mujianto Primadi, CTV. Petugas gabungan di Bandara Internasional Juanda berhasil menggagalkan penyelundupan baby lobster. Sebanyak 26.432 ekor baby lobster berhasil diamankan saat hendak diterbangkan ke Singapura. Dari keberhasilan menggagalkan penyelundupan baby lobster di Bandara Internasional Juanda
petugas mengamankan seorang tersangka, yakni RSW warga Jember. Tersangka berusaha menyelundupkan 26.432 baby lobster ke Singapura melalui koper. Kolonel Laut P. Heru Prastyo, Komandan Lanudal Juanda mengungkapkan keberhasilan menggagalkan penyelundupan baby lobster berkat informasi yang didapat petugas gabungan. Akibat perbuatan tersangka ini, negara ditaksir mengalami kerugian hingga 1,3 miliar rupiah. Di mana, di estri atau bagaimana waktu itu? Untuk penangkapan itu kita laksanakan di ekstri ya. Setelah dilihat dari pihak cukai bahwa ada barang yang mencurigai di dalam ekstri tersebut, kemudian dilaksanakan pendalaman dan ternyata itu adalah BBM. Rencananya mau dibawa kemana barang ini? Tujuannya dari Surabaya, mau dibawa ke Singapura melalui pesawat batik. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Usro Indra, CTV. 34 startup Pens ikuti bisnis matching. Informasinya akan hadir di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami di Pojok Pitu. Tahu nggak penyebab gangguan lambung? Makanan pedas, berlemak, stres, dan pola makan nggak teratur. Saya nggak khawatir karena selalu minum SMA. Dari situ muncul dengan bahan herbal yang dipercaya sejak dulu dan zat aktif kurkuminoid. Jadi oke diminum tiap hari. SMA, baik untuk lambung. Minnya seger, lega. SMA, herbalnya lambung. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hot in Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hot in Strong. Panasnya berani adu strong. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Era digital membuat startup baru di Indonesia terus bermunculan, namun keberadaannya seringkali kurang berkembang lantaran minim investor. Untuk itu, Pens menggelar business matching untuk menggait investor bagi startup besutan Pens. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Pojok Pitu hari ini, Rabu 19 Oktober 2022. Mewakili kru yang bertugas, saya Vero pamit undur diri. Selamat malam dan salam CTV 100% Jawa Timur. Total ada 34 startup besutan Pens yang membutuhkan suntikan modal untuk perkembangan bisnisnya. Namun saat ini baru 3 hingga 4 startup yang dinyatakan mandiri dengan omset miliaran rupiah. Amang Sudarsono, Wadir Bidang Kerjasama dan Teknologi Pens menyebut agenda bisnis matching ini bertujuan untuk mempertemukan investor dari industri dengan startup agar investor mau berinvestasi pada startup supaya lebih berkembang. Jujur sekali ya. Sejak tahun 2016 hingga sekarang kami ada 34 startup yang binaan inkubator bisnisnya Pens. Nah, tahun ini kami mencoba untuk membuat agenda acara bisnis matching, mengundang teman-teman dari industri dengan harapan ada investor dari industri atau bisnis ya, atau dari usaha yang menginvestasikan funding atau anggaran dari mereka untuk membiayai atau memberikan semangat kepada teman-teman tenan atau startup. Diakui Amang, banyak startup tidak berkembang lantaran kurang suntikan modal. Bukan itu saja,
Tak jarang penggagas startup kerap malas dan cenderung lemah ketika mendapatkan masalah pada bisnis yang baru dirintis. Sehingga diharapkan bisnis matching ini bisa memberikan kesempatan bagi startup untuk lebih mengembangkan diri. Atiko Hasan, JTV.